naik sama tamu dong. Sudah Pak, dari Bapaknya sendiri sebagai tuan rumah balai kotanya Pak. Iya. Ya saya kira ini memang udah kedua kali, saya hadir ini udah tiga kali loh. Tiga kali. Dulu dia bikin di luar. Nah saya kira ini perlu. Jadi kita kan negara yang jelas megang Bhinneka Tunggal Ika nih. Bayangkan kalau anak-anak yang beda suku, agama, punya pengalaman merantau di tempat yang keluarga yang berbeda. Ya, sehingga toleransi ini bisa timbul. Bukan slogan istilahnya mereka, tapi ngalamin. Orang bisa lihat anak-anak dari seluruh Indonesia bisa nyadari, ternyata kehidupan kita tuh nggak seperti ini ya. Mungkin dulu kan dia di otaknya cuma berpikir seragam aja. Di luar keyakinan dia pasti salah. Di luar warna kulitnya pasti salah. Atau di luar sukunya pasti nggak ada yang baik. Atau di luar keyakinannya pasti nggak ada orang baik. Nah ini kan perlu kita adjust seperti itu. Bapak berencana itu nggak Pak jadi kayak keluarga apa? Waduh, saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu. Tergantung anak saya mau atau enggak. Makanya saya makanya anak bagi saya itu nggak pernah kita paksa. Dia punya kesibukan masing-masing. Misalnya dulu dia pernah tukar di luar negeri. Anak saya pernah ikut. Ternyata menurut dia oke, tapi nggak terlalu ini menurut dia gitu loh. Dia lebih senang bekerja sosial. Datang ke panti-panti, ke tempat-tempat ini dia bantu, dia lebih senang, dia lebih menikmati. Kerja seharian di sana, cuci piring segala macam dia lebih nikmatin daripada silang begitu masing-masing orang. Karena anak saya memang jarang mau suka diajak ke hotel, ke villa, ke puncak nggak suka kok. Mungkin dari kecil ya. Anak saya itu nggak gitu suka keluar, nginep di rumah nenek, siapa juga nggak gitu suka. Jadi memang udah mainnya di rumah. Untuk pelebaran jalan trotoar kapan akan dilakukan? Kita udah beberapa tuh kita lakukan kayak di Tanah Abang, kayak RSCM, termasuk halte-halte Grogol udah berapa udah lakukan mereka. Kamu tanya sama PU Bina Marga, saya nggak itu ingat di mana. Jadi mungkin nanti yang kelihatan tuh yang bangsa dari Monas ke HI atau Semanggi, itu mungkin lebih kelihatan. Nanti pelebaran jalan trotoar berapa kali akan dijalankan? Saya nggak tahu. Teknisnya mungkin bisa sampai 9,5 meter loh. Bisa seperti itu. Kebakaran dibandingkan tahun-tahun lalu menurun sebetulnya. Hampir tiap hari berapa kebakaran Jakarta. Makanya cara kita itu apa? Sekarang kita mulai perketat gedung-gedung harus lolos sertifikat Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran. Termasuk kawasan-kawasan kumuh, kita mendorong mereka untuk kalau yang nggak resmi mau kita bongkar terus. Karena itu yang sumber nyambung listrik kebakaran konslet. Itu gedung belum jadi, belum dapat SLF. Kalau dia dapat SLF pasti nggak mungkin kejadian seperti itu. Perlu penambahan petugas nggak sih Pak? Petugas kita memang masih kurang, kita mulai merekrut mereka satu persatu. Ya. Ini apa yang di atas ya? Atas masih ada ya? Makan dulu ya. Siang kan ini kan? Siang kan? Oke. Idealnya berapa sih Pak jumlahnya? Apa? Ya saya harap mereka bisa jadi pelopor tentang 4 pilar bangsa ini kan. Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu harapan saya seperti itu. Mereka harus mengerti kenapa Pancasila dibikin seperti itu. Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Ya kan, kalau orang Islam bilang hablum minallah, hablum minanas. Ini ketuhanan Maha Esa dan keadilan. Orang Kristen Katolik bilangnya apa? Kasih Tuhan Allahmu segala hatimu, kekuatanmu. Yang kedua, kasih samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Nggak ada pertentangan, itu perlu tahu. Yang kedua anda mesti tahu, sila kelima itu keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Dia harus ngerti. Nah itu kita penting supaya anak-anaknya pulang jadi agen-agen perubahan di sekolahnya, di kampungnya, yang punya konsep bernegara yang benar. Pak Tujuh Pak siap menghadang Bapak gimana? Apa? Tujuh parpol yang termasuk dalam koalisi kekeluargaan siap. Aduh, biasa-biasa aja sih. Pak akan menambah komunikasi politik lagi Pak? Hah? Bapak akan menambah komunikasi politik lagi? Saya nggak tahu, itu 3 parpol yang lakukan. Saya kerja aja, nggak ada waktu juga kita kan. Untuk Wagubnya sendiri Pak, masih ada Wagubnya ada Jarod sekarang belum cerai kan? untuk pilkada nanti Pak, siapa Wagubnya? Walau alam, injury time. Pak soal APBD
Jadi jam 4. Bahas apa sih Pak? Kita bahas soal pertanahan, soal izin, termasuk undang-undang yang mengatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan publik harusnya nggak perlu bayar pajak, nggak perlu bayar notaris. Terus kita juga pengen kerjasama dengan BPN dalam rangka apa? Saya pengen semua orang Jakarta tuh punya sertifikat deh. Kok pengukurannya mahal amat? Kalau BPHTB saya gratisin kan. Yang penting kamu punya sertifikat. Kalau orang nggak punya sertifikat gimana bisa kaya gitu loh. Selama ini hambatan terbesar kan bayar BPHTB. Warisan tanah nggak mampu. Kita udah lakukan nih di bawah 1 M tidak bayar PBB. Kita lagi kaji nanti Jakarta kalau duitnya kita tambah banyak, penghasilan pajak tambah banyak, kontribusi tambah banyak, seluruh yang namanya rumah tinggal nggak usah bayar PBB dong. Itu kan peninggalan Belanda. Nah kita perlu ngomong supaya sama-sama. Ada kaitan sama kasus belakangan ini Pak? Soal pembelian lahan. Enggak. Kebetulan menteri baru, saya ingin dia persepsinya sama. Kalau Pak Ferry kan udah sama. Nah terus kita juga pengen, kenapa sih izin ngurus BPN nggak titipin sama PTSP? PTSP kita kerja gitu baik. Kalau BPN mau buka kantor di seluruh Jakarta, berapa duit? Berapa banyak pegawai? Kenapa nggak titip kami aja gitu loh? Kalau kamu nggak mau titip berarti ada apa? Kita udah jadi calo yang baik kok di DKI. Pas soal tunggakan BPJS itu kenapa sih Pak Apa? nggak dibayar? Yang Itu masalah ada salah dari SKPD sengaja atau enggak, aku nggak tahu. Itu makanya saya bilang halus di sini mainnya. Betul kita udah bilangin, kamu mesti anggarin dong bayar BPJS bukan cuma gaji. Dia nggak anggarin, makanya 6 bulan ini kita pakai duit yang setahun dipakai dulu 6 bulan karena APBDP belum keluar. Masuk Juli Agustus ya mentok. Jadi memang ada halus di sini. sejak kapan sih? Sama kayak berita Jakarta juga nggak mau dianggarin kan halus. Ya supaya saya nggak berhasil aja. Kamu kira semua PNS di sini demen aku jadi gubernur? Ya semua juga berdoa kapan keluar nih gubernur satu ini. Jadi ya semua program dihalusin, dikerjain pelan-pelan halus. Itu sudah dimasukin dalam APBDP Pak? Masukin dong untuk bayar kan. Dengan dia ngerjain kita, halus banget lah sini mainnya lah. Berapa Pak total? Saya nggak tahu, nggak ingat. Biar tahun depan nggak kayak gini lagi. MRT jalan kemajuannya cukup baik. Ada bilang atau mau masukin 200 miliar lagi ke APBDP. Apanya? Untuk pembebasan lahan, ya. Tapi kita udah kerja kok, udah buat komitmen pasti kita bayar. Udah nggak ada masalah. Ya. Yang masalah tuh yang mau bayar dimintain komisi deh oknum. Jadi semua ini main gitu, semua ini karena duit tuh ya. Pak, Ya. cawagupnya injuring time Pak. Apakah ada kandidat lain? Oh enggak, sementara kita kan udah hero. Bertiga kan hero. Kita nggak tahu nanti diskusi antar partai, saya nggak tahu. Apakah 3 parpol itu setuju? Saya nggak tahu, setuju aja. Semua terserah saya. Yang kawin saya kok masa lu ngatur-ngatur bini gua? Nggak lucu dong. Maaf, surat judicial Bapak belum masuk ke MK. Sudah masuk. Dia lagi udah pelajari akan dipanggil nanti. Pak mengingatkan tahun 2012 waktu Bapak lawan Pak Oke, Bapak menyuarakan untuk Oke juga ada cuti. Memang saya bukan anti cuti loh. Saya tegaskan petahana kalau mau kampanye wajib cuti. Saya yang ngomong. Judicial review saya itu apa? Minta nggak mau cuti? Enggak. Saya cuma katakan harus ada opsi kalau tidak kampanye, tidak cuti dong. Kenapa? Karena undang-undang yang kamu keluarkan kali ini menurut saya konyol. Memaksa saya berhenti hampir 4 bulan. Kalau 2 putaran, berarti hampir 6 bulan dong kamu membuat saya tidak kerja. Kok cuti dipaksa? Nah kalau kamu mengatakan, kalau kamu nggak cuti, kamu akan kampanye menyalahkan menggunakan wewenang. Saya nggak mau cuti boleh nggak? Nggak mau kampanye boleh nggak? Nah kan nggak tahu boleh atau tidak toh. Nah boleh atau tidak kan mesti tanya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi nggak takut kalah Pak. Damkar yang mau ditambah Pak. Bapak kurang kampanye nggak takut kalah. Itu urusan kedua, makanya saya bilang saya pengen ada pilihan. Kalau saya melihat mengesahkan APBD lebih penting daripada saya takut kalah. Jelas. Lebih baik. Tapi kalau sekarang kan enggak. Kamu mau takut kalah, mau nggak takut kalah, kamu mau ngesahkan APBD atau tidak, kamu harus berhenti aja loh. Kan lucu.
Ya. Nah, petugas damkar yang murid tambah kapan Pak? Enggak, kita nggak tambah, kita lebih baik kayak PPSU atau PKWT gitu. Dimaksimalkan. Ya nanti ada dihitung. Kayak di hub kan pakai PKWT. Ya. Ayo sama. Makasih Oh, Pak, foto Pak. ayo. Wah, sisi kanan, sisi kiri. Pengalaman Bapak Pak memangkas ketidakefisienan anggaran di DKI bagaimana Pak? Ya belum sempurna, walaupun betul-betul udah kita pangkas. Tapi perlawanan masih ada. Misalnya itu perlawanannya gini, dulu kan dihilangin. Tiba-tiba hilang, setengah hilang, lalu kita pakai e-budgeting, masih berusaha, masing-masing main. Lalu kita kumpulin, tiap kali buka ngisi bareng. Nah, terus kita paksakan tidak boleh ada transaksi tunai, semua transfer. Dari situ saya walaupun dia main, saya bisa mulai lacak. Makanya permainan mulai muncul kan, pemborosan mulai muncul. Lalu saya mulai lagi bikin anggaran tuh saya yang tentuin. Saya suruh bikin template. Masing-masing SKPD template-nya sama. Jadi jangan dibilang alat tulis kantor, di sini ada yang scanner, ini nggak ada. Ada yang ada misalnya makan minum. Makan minum juga termasuk di dalamnya tuh ada piring, ada gelas. Ini bandinginnya susah kan. Nah jadi kita bikin semua bandingannya mirip. Nah ini mungkin tahun depan lagi saya mau paksakan ya sudah. Kita udah tahu kebutuhannya mau apa, kita tentuin aja lah supaya dia nggak ada celah main. Tantangannya apa sih Pak? Tantangannya orang. Makanya mesti pecatin terus. Ketahuan pecatin terus. Nanti dapat yang baik. Kalau kita nggak berani pecatin ya nggak jalan. Ini kan orang. Pelawannya kan dari orang ya kan. Dia nggak mau tanda tangan, nggak mau kerjain atau dia jebak. Misalnya kayak tadi kan ada pengaduan dari yayasan. Yayasan Karya Pembangunan, Pondok Karya Pembangunan punya DKI. Sekolahnya dibongkar, dia mau bikin pagar. Bikin pagar, harusnya kita kasih pagar kan? Enggak, dia anggarinnya apa tuh enggak? Dia kerjain itu tadi. Aduh kasihan nih, tua-tua dikerjain. Dikasih hibah 3 miliar. Duitnya ada, dia merasa ada duit kan. Sekarang begitu dia mau minta duitnya, nggak boleh. Kan ini buat pagar, kalau buat pagar nggak boleh duit. Kan gubernur yang bilang nggak boleh kontan, harusnya dikerjain pakai barang. Nah kerjain barangnya siapa? Harusnya kan dinas. Terus dinas apa? Oh kita nggak siap lagi nih bulan sekarang. Nah, model-model gitu. Kerjanya halus gitu loh. Dari upaya yang dihasilkan itu, dari upaya yang dilakukan hasilnya apa Pak? Hasilnya serapan lebih baik dan lebih tepat. Jadi kita bisa belanja sesuatu yang lebih tepat dan penghematan. Udah kita gaji naikkan pun itu kita belanja tuh masih mendekati 60% belanja langsung. Kalau dulu kan orang Jakarta merasa ini duit habis banyak tapi kok nggak kelihatan ya di lapangan ya gitu ya. Orang bilang CSR, nggak CSR loh. Hot mix semua kampung-kampung itu seat pile itu bukan CSR. Kita kerjakan pakai uang kita. Beli-beli truk sampah semua uang kita. Sekarang jalanan bisa bersih, kenapa? Karena ada beli mesin penyedot debu, pembersih jalan. Nah sekarang hampir semua alat-alat kita, mobil, alat berat, semua punya kita sendiri. Kita belanja. Dan servisnya pun pemeliharaan dikontrak dengan agen tunggal pemegang merek. Gitu. Pak, kalau soal parkir liar itu sebenarnya kendala dari Pemprov apa sih Pak untuk memberantasnya? Orang juga. Jadi juga kita ketemukan banyak oknum di dalam main juga. Malak-malakin orang dengan parkir ini. Tahu gak? Jadi kalau ada store dibiarin. Masalahnya semua di orang. Nah sekarang kita lagi mau bikin aplikasi lagi. Biasanya saya ketemu kasus, saya mau bikin aplikasi. Kalau sekarang kan kita nggak ada aplikasi. Dia hanya tulis buku. Buku dia bisa cetak sembarangan. Kasih orang, kalau ada deal kasih dia duit, dia kantongin. Atau kasih deal lebih besar, dia yang nyetorin. Nah saya nggak mau, sekarang saya mau paksa ada aplikasi, kalau dia mau nilang orang atau mau direct, dia mesti masukin ke aplikasi. Setiap wilayah kan ada GPS, jadi kita tahu mobil kalau udah ketemu ada kasus, kalau dia nggak keluarin laporan, berarti dia pasti sudah deal di tengah jalan. Nah ini kita mesti ada aplikasi, kalau nggak ribuan ini nggak bisa dikontrol satu-satu. Kita suruh orang yang kontrol satu-satu, yang kontrol lagi minta jatah. Jadi kalau kamu bikin aplikasi, masukin ke Smart City, semua orang akan ikut partisipasi ngawasin. Ini baru kemarin saya suruh mesti ciptakan aplikasi untuk itu. Itu untuk petugasnya Pak atau? Petugas, jadi kalau kamu mau direct orang, ada laporan,
Begitu laporan masuk, misalnya kamu petugas di lapangan. Kalau kamu cuma manual foto kirim ke WA grup, kapan saya pelototin? Saya suruh orang pelototin dapat jatah, diem lagi dia. Tapi coba kalau aplikasi. Begitu aplikasi kan masuk kan. Seluruh wali kota, lurah, wilayah itu dapat juga. Oh ini ada laporan nih. Nah terus begitu dia derek, dia langsung mesti laporin denda, orang ini mesti bayarnya di bank. Baru jelas. Kalau ada nggak dibayar di bank kita curiga. Ada laporan dia nggak ada tindakan, GPS-nya ke situ, berarti ada masalah. Nah kita pengen tahu aplikasi, tentu aplikasi nanti disempurnain. Targetnya kapan Pak? Saya mau tahun ini minimal sudah mulai ada. Kan anak-anak di atas kan ada 40 lebih tukang bikin aplikasi. Iya Pak Gubernur, ada yang membandingkan kondisi trotoar di Jakarta dengan di Surabaya. Memang. Surabaya itu sudah tertata. Memang. Nah, Memang. Makanya kita mau belajar dari Bu Risma. Bu Risma menata itu butuh tahun yang lama. Bu Risma kebetulan dari kepala dinas taman, lalu Bapeda bisa anggarin, lalu wali kota, lalu wali kota 5 tahun, itu udah di atas 10 tahun itu. Makanya saya katakan di Jakarta ada 2.700 km trotoar yang harus total kita bangun. Kasih saya waktu, saya beresin. Sekarang berapa prototipe sudah kita punya. Saya nggak usah ini juga tahun ini kan kelihatan sampai Oktober minimal prototipe jalan utama kamu udah lihat beda. Supaya kamu ngerti, sebenarnya ada modelnya. Masalah di Jakarta itu suka ada trotoar nggak ada ducting. Jadi orang gali kabel fiber optik, PLN semua bongkar lagi. Nah sekarang saya wajibkan bikin model, ini ada trotoar, semen aja. Saya juga nggak mau keramik, nggak mau batu alam. Itu nanti pakai main di semen, tapi ya ada juga beberapa daerah yang mesti ada resapannya. Itu yang kita bikin di Taman Pandang Istana. Itu semennya itu bisa nyerap air. Itu TrueCrete. Kita udah uji coba di Tebet juga. Nah kalau itu udah ada, terus ada boxnya. Turun kira-kira 2,5 meter apa 2,8 meter. Supaya ada gali kabel semua lewat box bawah. Sehingga trotoar kita nggak dibongkar lagi. Ini kita jadi bongkar lagi. Dia rapinya nggak rapi lagi konbloknya. Nah kita nggak mau lagi konblok. Nggak mau lagi dengan keramik. Kalau faktor di jalan perkampungan sendiri, Kita total kita mau beresin tuh bisa 2.700 km. Jadi 2 kali Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta. Ya ada Surabaya kira-kira 1.300 km kan kira-kira kan. Itu kayak gitu. Memang masalah trotoar kita. Tinggal kita bereskan. Ini. Pelebaran trotoar gimana? Pelebaran sesuai jalan. Jadi misalnya ruas jalan itu tadi ada 4 jalur. Di depan jadi 3. Maka yang 1 jalur lebih ini kita akan bikin trotoar yang lebar. Supaya dia konsisten. Jadi kalau dia 3 lajur, 3 terus lajur. Kita nggak mau ada 4, 5 terus jadi 2 atau 3. Pasti macet. Karena orang kita nggak disiplin. Kalau di luar negeri dicat, kasih marka. Supaya dia konsisten. Orang kita marka dia nggak ngerti juga. Mana ada jalan dia kan. Nah sekarang kalau bikin trotoar masalah di motor. Motor pasti naik. Kita bikin penahan tiang motor. Penahan tiang motor yang naik pakai kursi roda nggak bisa masuk. Nah mari kita ambil lagi dari Jepang. Dari organisasi disabilitas. Bikin yang S terbalik. Yang kayak di RSCM. Ya huruf S terbalik buat pagar. Kursi roda masih bisa masuk. Motor nggak bisa melengkung. Karena terlalu nekuk. Nah itu yang model-model itu yang kita lakukan. Kita udah punya prototipenya dari Turki, Jepang lah. Kita contek Jepang. Termasuk misalnya undang-undang lalu lintas. Kita lagi mau sosialisasi. Misalnya kita menderek orang yang di tempat tidak ada tanda P silang. Gitu ya. Marah dia. Kok nggak ada tanda dilarang parkir, kenapa saya ditangkap? Sebetulnya undang-undang lalu lintas yang baru ya. Keluar 2012 kalau salah itu, 2009 ya, 2000. Itu sebetulnya tuh nggak ada lagi istilahnya S coret atau silang atau P silang loh, nggak ada loh. Jadi di mana boleh parkir? Kalau nggak ada huruf P biru, berarti situ nggak boleh parkir. Terus nggak boleh stop gimana? Ini internasional. Kalau ada 2 garis lane kuning atau putih 2 lane nih, biasanya itu kuning, itu artinya kamu nggak boleh stop di situ. Maka kita udah uji coba di terowongan Casablanca. Underpass.
Itu udah ada model-model yang seperti itu. Tapi ini butuh sosialisasi nih. Jadi nanti kalau mau parkir mesti ada lihat ada nggak P. Kalau ada P biru bagi parkir kita akan pasang terminal parkir elektronik. Jadi nggak akan lagi di Jakarta tuh ada S silang atau P silang gitu. Tapi ini nggak gampang sosialisasi ini. Nah kita mesti bereskan dulu, hot mic mesti rapiin. Kamu kalau cap dulu hot mic-nya masih gini-gini kan jelek. Nah, hot mic kita keruk. Kalau di terowongan underpass kamu nggak mau pakai garuk dulu, nanti lama-lama mobil nggak lewat dong. Jadi kita garuk juga. Nah kontraktor kan semua butuh waktu, hot mic butuh waktu. Tapi kita lumayan nih, jalan-jalan udah saya kira udah lumayan PU kerjanya cepat. Pak, soal lahan bermasalah Kejari kan minta ada audit dari BPKD ke aset-aset provinsi. Ya, Pak. makanya nanti sore kita udah audit, udah lakukan. Makanya nanti sore saya mau samakan persepsi ke ATR BPN, Pak Sofian Jalil. Nanti sore jam 4 saya ke sana, kita mau samakan persepsi nih. Saya tidak mau lagi aset DKI digarong oleh oknum ada di BPN karena dia atau salah dari bagian kami, oknum kami yang nakal. Memang sudah ada fasum-fasos, dia nggak mau catat. Jadi rata-rata yang digarong itu adalah kewajiban pengembang kepada kami yang tidak disertifikatkan. Kalau sekarang gampang, saya wajibkan sertifikat nama kami baru kasih. Kalau nggak usah ngomong deh. Nah kalau dulu kan bisa setengah digarong, nggak dilaporin. Lalu karena orang dalam bisikin terus digarap. Jadi di sini tuh ada mafia memang spesial membiayain kayaknya sertifikat kayaknya. Cari girik orang nggak jelas pengakuan atau lapor polisi pura-pura hilang. Kita juga nggak dicatat, orang itu lapor ke polisi, polisi lapor pasti kasih kan, jalan-jalan terus dapat sertifikat. PM1 mungkin oknum lurah, camat disogok, nggak ada catatan kok, bisa sengaja, bisa nggak sengaja, dilihat aman, duit dapat lagi, kasih. BPN begitu lihat semua clear, terbitkan sertifikat, ada duit bayar lagi kan, selesai. Kata Pak Heru katanya perlu dinas khusus untuk mengurus aset DKI. Ya itu kita bukan dinas khusus, harusnya BPKD satu unit aja. Sebenarnya kalau semua pencatatan rapi nggak perlu ciptain dinas khusus kok. Kalau mau dinas khusus sekalian dinas pertanahan. Kalau itu untuk amanat dari undang-undang otonomi daerah. Nggak ada cerita BPN. Jadi yang terbitkan tanah semua kita langsung dibawa Mendagri seperti dulu. Ada direktoratnya apa gitu loh. Harusnya seperti itu, tapi kan teman-teman juga nggak terima. Saya udah suarakan ini waktu di Komisi 2. Tapi kan BPN juga lebih profesional, lebih baik. Ya sudah, kalau dia lebih profesional, lebih baik. Takut ada oknum kepala daerah yang ngaco, ikut main, kacau juga emang. Pak, Ya. terkait politik ini kan Ngapain tanya politik, lu demen amat sama politik. Masih di partai merasa ditinggal parpol nggak sih Pak kalau kayak gini Pak? Kalau kamu punya istri 3 masih merasa nggak punya istri nggak? Gue tanya luar. Udah 3 masih merasa ditinggal, gimana coba? Serakah amat sih, udah 3 masih merasa kurang. Masih mau menjalin komunikasi dengan partai? Kita komunikasi jalan terus. Komunikasi jalan terus, semua baik-baik semua kok. Yuk, udah ya. Soal risma semakin kencang nih Pak ke Jakarta. Kemarin juga PDIP kan ngadain rapat buat pilkada. Kamu tanya aja lah. Susah sih saya ngomongin nggak. Yang pasti saya katakan Jakarta membutuhkan banyak orang yang sudah terukur, teruji. Supaya kalian nggak beli kucing dalam karung. Itu yang saya katakan, orang bisa bandingkan. Nanti saya pengen namanya kalau waktu pencalonan itu, debatnya itu, program itu adalah seperti itu. Misalnya kayak tadi dia bilang gitu loh. Ini Jakarta gimana nih, kok beda banget sama Surabaya. Surabaya trotoar udah rapi, Jakarta kok belum. Misalnya kayak gitu kan. Nah itu yang sehat. Kita akan jelaskan kepada masyarakat. Surabaya itu cuma Jakarta Selatan, gitu loh. Ini Jakarta, ini bukan cuma Jakarta Selatan nih, ini utara, pusat, timur, barat, itu beda, gitu loh. Jadi komparasinya mesti bandinginnya. Misalnya kalau lihat cuma Jakarta Pusat, kamu kalau cuma di tengah kota ini bagus nggak? Bagus dong. Cuma di sini doang kok. Nah itu saya katakan ini menarik. Nah kita harapkan banyak calon kepala daerah datang. Ini kan menarik kan?
Nah, ini kita jelasin, nah, tergantung orang Jakarta, saya jelasin. Nah, saya butuh waktu. Karena kan kita kan ngatasin orang di sini kita baru 5 tahun nih, belum 5 tahun. Jadi sudah kelihatan loh, kita apa prioritas, sungai dulu, beli alat dulu. Itu pun dikerjain 2-3 tahun dengan e-budgeting. Kita baru benar-benar mulai berantem nganggarin yang kita dapat kan baru 2015. Setelah e-budgeting, itu pun 2015 masih ada tipu menipu dari eksekutif oknumnya gitu loh. Lalu kita potong, baru APBDP 2015, baru beli tanah. Beli tanah pun masih main juga, masih beli tanah kita. Nah 2012 ini, ini lebih baik. 2016 ini bisa kekurangan duit kita, karena pembangunan ada, masih main nggak? Main juga, konsolidasi dimainin, yang udah di blacklist dihidupin lagi. Alasan udah 2 tahun, ini baru ketahuan ini. Yang menang tuh yang pernah kita blacklist. Alasannya 2 tahun udah hidup lagi Pak. 2 tahun juga mesti dicek dong saya bilang. Jadi memang permainan tau gak? Permainan yang misalnya kayak rumah susun. Rumah susun sejenis. Kenapa sih mesti bikin dipecah-pecah lalu konsolidasi? Lalu Gapensi tulis surat kepada menteri. Mungkin menteri PU keluarin. BUMN yang kita harap ikut lelang gak boleh ngambil di bawah 200 miliar. Kamu paketin ya 1 triliun. Nggak mau dibagi kecil-kecil. Kenapa? Kecil-kecil ini pernah blacklist punya nih yang menang. Jadi memang orang sini main. Nah saya tinggal jelasin seperti ini. Nah tergantung orang Jakarta. Kamu mau pilih yang mana? Berarti udah siap Pak duduk sama Risma Pak? Kita kalau udah petahana, kamu siap nggak siap juga masih siap. Kecuali kamu nggak mau ikut lagi. Ya kan? Justru saya harap banyak kepala daerah ikut. Supaya nanti masing-masing sampaikan kan. Misalnya kamu dari kota yang A atau kota B, kamu akan ngomong nih, tuh Jakarta nggak ada apa-apa, bandingin kota gua dong. Ini kota gua ada kayak gini nih. Lihat tuh semua, lampu jalannya beres, tong sampah di mana-mana. Itu versi kota A gitu kan. Mana Jakarta jelek banget itu tong sampahnya. Nanti kita bisa bilangin kan alasannya kenapa. Kita juga bisa korek-korek dia dong. Tong sampah lu bagus, coba lihat kali lu, payah kan kali lu. Nah, itu lu masih terkenang gitu kan. Hijau lu kurang. Nah, ini kan jadi lama-lama mendidik seluruh Indonesia. Ya orang Indonesia, seluruh Indonesia nonton TV mulai mikir nih. Oh gitu ya standarnya kepala daerah ya. Yang dilakuin tuh ini. Pasti kita akan bandingin loh. Misalnya kamu ngomong, oh saya punya pelayanan terpadu 1 pintu top banget. Bisa langsung nggak usah datang. Nah, kita orang bandingin. Berapa macam sih yang kayak gitu? 30. Oh 30, gue udah 40 bos. Sampai akhir tahun berapa? 100? Belum, gue udah 100 misalnya. Jadi orang lama-lama, oh ternyata izin ini bisa ya dibuat kayak gitu ya. Nah itu yang saya katakan akan membuat mengedukasi masyarakat milih yang paling benar. Pak, soal halangan dari partai lain nggak sih Pak? Dukungan dari partai lain? Saya mah orangnya oke-oke aja. Kamu mesti tahu kan saya ini adalah orang yang berani berhenti dari bupati cuma 16 bulan untuk nyalon gubernur. Ketika partai belum jelas. Pakai 12 partai. Enggak ada kali orang yang berani berhenti. Karena peraturan mesti berhenti, aku berhenti aja. Kalau memang untuk kepentingan lebih baik, nah sekarang soal partai. Saya dari pertama apa? Nggak ada partai juga nggak apa-apa. Dari pertama betul nggak? Langsung independen gitu loh. Sekarang dapat 3. Ya sudah. Kamu mau 3, mau 4, mau 5, kan yang penting komunikasi beres. Saya Tapi oke. ada tekanan dari 3 partai politik ini Nggak Pak? ada. Kalau hari ini PDIP dukung Bapak gimana? Ya puji Tuhan dong, alhamdulillah dong. Tambah dong ya nggak? Tiga partai politik masih tetap mau dukung Bapak Pak? Hah? Pak Tiga PDIP partai politik bilang masih kalau mendukung Bapak? mereka itu menunggu omongan dari Bapak minta bantuan ke PDIP gitu, minta dukungan. Itu kata siapa? Petinggi PDIP yang ngomong. Bukan penting itu teman-teman PDIP kadang-kadang tuh namanya teman tuh suka genit-genit gitu tuh kan. Kalau PDIP Itu namanya tuh teman tuh gitu. Dia marahin saya gitu juga. Hok lu jangan genit-genit ya. Ngomong di media seenaknya lu. Ini temen ya begitu. Saya sama PDIP itu temen banget. Dari pertama saya belum masuk politik. Dari habis sebelum Pak Harto turun. Waktu PDI-nya Suryadi yang ikut. Saya sudah bersama PDI yang jadi PDI Perjuangan. Saya pertama dari dulu. Jadi dari dulu seperti itu. Kalau PDIP dukung Bapak, 3 parpol masih tetap mau dukung Bapak juga? Oh pasti dong. Kalau masa 3 parpol kan
komunikasi terus dengan teman-teman PDIP. Kalau soal calon wakil, 3 parpol ini tahu betul bahwa saya ini sama PDIP dekat banget. Dekat banget, mereka tahu banget. Jadi sebenarnya tinggal menunggu waktu aja kapan PDIP Kan kita kan memang pemain injury time. Ya kan? Kamu tahu nggak waktu 2012 kapan Ibu Mega putusin saya? Semua orang nggak pernah kepikir Ibu Mega memilih saya mendampingi Pak Jokowi. Sampai Gerindra pun udah membuat surat dukungan Jokowi Deddy Miswar loh. Serius ini. Jam 1, jam 3 mau mendaftar ke KPUD, Ibu Mega bilang Ahok. Pak Jokowi aja syok. Banyak Ahok ini. Saya masih di DPR, panggil saya datang. Telepon saya, datang nih. Ibu Mega putusin Pak Cahyo waktu itu. Ibu Mega bilang kamu yang dampingi Pak Jokowi. Aku lagi benar Pak. Benar udah datang ke kantor. Udah datang. berarti sama Jarod masih ada Pak? juga Pak. Kan masih pendaftaran 19 sampai 21 September ya enggak? Ini aja belum 17 Agustus. Jadi kalau belum 17 ke 19 masih sebulan lebih dong. Ke 21 lewat lagi dong. Kalau 3 parpol aja ya Pak Saya nggak tahu. Kamu tanya sama masih ada Pak. peluang Saya sama nggak Pak tahu. Jarod nggak sih, Pak? Peluang gimana? Orang masih sama Pak Jarod kok. Pak, Ayo tanya. bener nggak sih Pak ada tawaran Pak DKI Pak? Apa? Teman Ahok komentar nggak sih terkait nama Risma dan DKI ini Pak? Buat rival Bapak. Sejauh ini nggak, teman Ahok udah tahu tugasnya. Nanti saya yang saya kampanye itu akan mengandalkan teman Ahok. Jaringan kita itu semua dari teman Ahok. Sampai RT kita udah punya siapa teman Ahok. Juta orang ini tersebar merata. Hampir semua RT kita punya. Bahkan juga sampai sumbangan pun kita perkirakan kalau kita hanya pakai teman Ahok bergerak ya. Mungkin sama quick count saksi sebagian mungkin hanya 10 miliar saya kira. Mungkin 10 atau 15 saya nggak tahu. Mungkin ya segitu saja. Kalau hanya untuk saksi, kalau ada yang nggak mau terima uang, kan ada juga yang mampu. Dan saya juga minta mereka urunan. Ya kalau dia nggak rata-rata 1 juta orang 10 ribu, 10 miliar. Banyak tuh duit. 10 ribu aja. Kalau 20 ribu, 20 miliar. Kan dia bilang, kan ada yang nggak mampu. Kalau yang nggak mampu, dibayar orang yang mampu 100 ribu. Sama ya dia bayarin 9 orang. Ya kan? Kalau ada yang mau kasih 50 juta. Kalau dia kasih 50 juta, dia udah mewakili berapa puluh ribu orang. Jadi saya mau tahu. Saya justru mau coba, kalau ada resmi maju kan, dia tetapkan kan ada rekening bank. Saya pengen tahu dapat sumbangan transfer berapa. Menarik kan? Ada komentar ya Pak sejauh ini sama nama-nama pesaing Bapak? Itu kayak model. Aku sih dari dulu, aku demen banyak orang ikut yang bagus. Kalau ada gubernur yang lebih baik dari saya, aku juga boleh pensiun kan. Enak juga kan. Pak, bener nggak sih Pak PDIP menawarkan Pak Ahok jadi kadernya untuk dapat dukungan gitu? Kalau dari kader mah dari dulu. Pertama kali minta saya masuk partai politik. Itu setelah PDI Perjuangan ada, lawan PDI-nya Suryadi dulu ya. Itu Bang Taufik Kemas. Telepon saya langsung. Nah sekarang yang saksi ini siapa? Gubernur Babel, Rustam Effendi. Itu orang Belitung, Jakarta. Dia yang telepon saya. Hok, dicari Bang Rustam, Bang Taufik. Kenapa Bang? Dia bilang, minta kamu jadi ketua DPC Belitung Timur, PDI Perjuangan. Dia bilang, aduh enggak deh. Aku kan bukan orang partai, kita bisnis kok. Jadi makanya saya hubungannya baik, tapi saya nggak pernah pegang kartu. Nah terakhir 2009, waktu itu bukan 2009 loh. Waktu itu saya ikut 2009 ya, berarti 2004, 99, tahun 99 ditawarin caleg DPR RI wakilin Belitung, karena dulu sistem distrik, wakilin PDI Perjuangan. Tahun 99, waktu itu juga nggak minat saya politik. Ya terus naik sampai 2004, saya tawarin enggak, saya bilang saya pakai partai baru deh. Saya semua permisi sama Bang Taufik kok. 2016 ini ada tawaran lagi kok masuk PDIP? Ya selalu kan saya terbuka kapanpun mau masuk PDIP, tapi beliau udah tahu saya nggak mau masuk partai lagi. Oh Bapak nggak mau masuk PDIP Pak? Sementara Bapak Nggak mau masuk partai lagi. Kan udah dulu kan permisi. Waktu Golkar permisi. Waktu PIB juga saya permisi ke Bang Taufik. Golkar permisi, terus waktu Gerindra. Orang Gerindra ngomong, masa dua PDIP? Satu bagi kami dong. Nah, saya juga permisi, ya udahlah aku ambil kartunya Gerindra lah.
waktu dalam VW Karavan itu Bu Mega Enggak, Bu Mega udah tahu. Bu Mega udah ngomong kok. Ahok kan nggak mau terima KTA kita kan. itu ngomong Makanya kan wakilnya mesti PDIP dong. Ya kan, misalnya kalau ke PDIP gampang Bu. Pak Heru aja suruh masuk. Enggak kan gue bilang kan kalau memang nggak mau Jarod mau Heru ya Heru aja suruh masuk PDIP kan. Sama kan. Cuma yang jadi susah jawaban gini. Emang Jarod ada salah apa? Nah, kan kamu kalau mau lapor ke misal mertua gitu kan, emang anak gua salah apa lu? Sampai lu balikin ke rumah gua. Nah, kan bisa gitu tau. Kalau 3 partai maunya? 3 partai mau oke-oke ya. Terserah saya. Terserah mereka ngomong lah ya. Ya. Mafia daging nanti kita mau, saya udah minta waktu minggu depan ketemu Menteri Perdagangan sama Mentan. Saya akan bawa Dharma Jaya Food Station sama Pasar Jaya. Untuk kita duduk bersama untuk supaya sembako ini bisa kita atasi. Bukan hanya soal daging saja. Optimis Pak itu. Optimis kalau kita duduk bareng, optimis lah. Ya, terima kasih. Aduh ya Allah deh.